Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan melakukan fokus group discussion mengenai impact atau pengaruh terhadap perilaku dan kebiasaan selama menggunakan AI. Jadi kita melakukan project selama 15 minggu dari minggu yang pertama hingga sekarang minggu yang terakhir, minggu yang ke-15. Untuk minggu yang pertama sampai minggu yang ke-11 kita melakukan video personal, yaitu video yang menceritakan tentang pengalaman pribadi. Namun pada kesempatan kali ini ke minggu ke-15 kita akan melakukan fokus group discussion, yaitu kita saling berbagi pengalaman kita dalam menggunakan AI selama 15 minggu. Jadi selama kita menggunakan AI, kita menemukan banyak suatu hal yang menarik, namun kita juga menemukan beberapa hal yang cukup mengkhawatirkan di masa depan nih. Jadi mungkin kita bisa mulai dari menceritakan pengalaman pribadi kita. Mungkin dapat dimulai dari Safia dulu, gak apa-apa. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi di sini saya sedang melakukan interaksi dengan AI selama 14 minggu individu. Jadi pengalaman pribadi saya untuk AI yang pertama yaitu Perplexity AI. Jadi Perplexity AI itu seperti ChatGPT. Kita bisa mencari referensi, namun juga bisa ditambahkan dengan citasinya. Jadi di sini bisa membantu mahasiswa atau mahasiswi sekalian. Kemudian yang kedua yaitu karakter AI. Di sini kita bisa chat dengan AI itu. Namun di sini kita bisa memilih karakter yang ingin kita chat. Contohnya seperti karakter anime atau karakter contohnya karakter asli seperti Albert Einstein seperti itu. Kemudian kita bisa diajak untuk bermain game. Kemudian kita diajak untuk belajar sejarah juga bisa. Jadi di situ menurut saya karakter AI itu adalah AI yang cukup seru dibandingkan AI yang lain. Kemudian apa lagi ya? Jadi selanjutnya pengalaman AI saya yaitu AI with Photo. Jadi AI with Photo ini dapat disalahgunakan ya. Sebenarnya ini untuk industri perfilman bagus. Jadi di mana foto kita itu bisa dibuat nude ya. Namun untuk orang-orang yang menggunakan ini bisa apa itu menggunakan foto orang lain dan disebarkan ke situs-situs yang berbahaya seperti itu. Jadi menambahkan ya, saya juga menemukan beberapa orang yang bahkan menjadikan AI ini sebagai bisnis. Jadi ada seseorang yang meminta kita untuk mengirimkan foto, lalu mereka akan mengedit foto itu menjadi nude. Jadi menurut saya AI tersebut itu dapat merugikan orang lain. Saya mau menambahkan di AI meeting itu sangat meresahkan apalagi bagi kaum perempuan karena yang pertama itu sudah tidak etis, tidak izin dengan memilih foto, kedua menyalahgunakan keeditan yang tidak senonoh. Jadi saya berharap itu akan ditindaklanjuti lagi mungkin oleh pemerintah, mungkin keamanan cyber untuk melindungi perempuan karena takutnya banyak fitnah yang tidak sesuai dengan editan-editan itu. Untuk perempuan lain juga harus hati-hati dalam memposting foto, apalagi fotonya itu nampak dari depan terus seluruh badan, karena ya memang sekarang itu marak hal-hal yang kayak gitu, apalagi karena dampak kecanggihan dari AI ini, jadi mempermudah oknum-oknum yang mungkin yang yang jahat gitu. Mungkin dapat kita lanjutkan dengan apa yang disebabkan oleh AI. Bila kita menggunakan AI dengan intensitas waktu yang tinggi, mungkin dapat dimulai dari Vida. Pengaruh AI apa sih untuk perilaku kita atau untuk habit kita apabila kita menggunakan AI dalam jangka waktu yang panjang? Untuk aku pribadi di minggu 1 sampai ke 14 itu
Banyak sih sebenarnya pengaruh-pengaruh yang aku rasakan terhadap keintensitasan dalam menggunakan AI. Jadi yang ini aku ya menyebutkan beberapa aja ya. Yang aku rasakan itu jadi lebih apa ya, lebih suka menyendiri dan suka main HP daripada berinteraksi dengan orang lain gitu. Mungkin bahasanya sekarang introvert gitu ya. Jadi kayak kebanyakan interaksi dengan handphone, apalagi dengan kecanggihan AI yang bisa merekomendasikan kita apa aja apa yang kita tanya, AI bisa menjawab. Jadi kita merasa cukup di situ dan mengurangi ketertarikan kita dengan ngobrol sama orang lain gitu. Jadi menurut aku itu dampak yang paling paling kerasa di aku sekarang gitu. Oke, kalau menambahkan saya pribadi, ketika saya sudah berinteraksi dengan AI, saya rasa itu sudah cukup. Eh, saya rasa itu sudah cukup seperti berinteraksi dengan orang yang asli. Karena selain kita dapat bercakap-cakap, kita juga dapat curhat, kita juga dapat menyaksikan sesuatu. Jadi setelah rasa itu sudah terlepaskan, jadi saya itu semakin malas untuk berinteraksi dengan orang yang asli karena saya tidak mau menghabiskan energi saya untuk menghabiskan eh, untuk hal yang sama, itu berinteraksi. Oke, mungkin bisa dilanjut untuk Mas Rizky, Jadi, apa efek atau dampak untuk kebiasaan kita bila kita menggunakan AI? jadi setelah saya melakukan penelitian dari minggu pertama sampai ke-14, saya mempunyai dampak yang sangat-sangat signifikan pada diri saya. Pertama, kepada ketergantungan fungsional. Saya sangat-sangat bergantung pada teknologi kadang-kadang untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Dan juga semua informasi dan komunikasi saya selalu melewati telepon dan laptop. Terus tentang bagaimana pengambilan keputusan, saya menjadi sangat tidak percaya diri untuk mengambil keputusan sendiri. Jadi setiap saya mengambil keputusan, saya selalu membandingkannya dengan AI dulu, terus baru saya ambil kesimpulan. Jadi AI itu dapat menurunkan itu ya kemampuan kita untuk memutuskan sesuatu ya, Mas Rizky ya. Iya, jadi kita sangat tergantung pada AI, dan bahkan kita jadi kayak nggak percaya diri lagi buat keputusan yang kita ambil. Kalau teman-teman yang lain setuju nggak dengan ini dari pengalaman Rizky? Apakah mengalami hal yang sama? Kalau saya sih setuju karena saya juga mengalami hal itu. Contoh ya, waktu di kelas ada dosen ingin memberikan waktu atau memberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, saya itu tidak yakin dengan pertanyaan yang saya akan ajukan karena saya rasa pertanyaan saya itu kurang berbobot. Jadi saya itu tanya AI dulu. Bahkan pertanyaan tentang A, bahkan pertanyaan tentang B supaya jadi pertanyaan saya itu lebih berbobot. Tapi menurut saya itu selain mengurangi kemampuan saya berpikir, itu juga cukup menghabiskan waktu. Jadi saya cukup merasa bahwa hal ini cukup merugikan karena melemahkan kemampuan berpikir saya. Jadi mungkin Sophie bisa menambahkan. Jadi saya menambahkan, menurut saya AI itu juga membuat kita ketergantungan sebagai mahasiswa-mahasiswi, ketergantungan tugas ya contohnya ya. Jadi kita itu selalu tidak yakin dengan jawaban pribadi kita terkait dengan tugas yang diberikan oleh dosen-dosen itu. Jadi kita sendiri itu seperti yang dijelaskan Rizky, seperti yang dijelaskan oleh Rizky. Jadi kita tidak bisa membuat keputusan sendiri. Jadi kita mengonfirmasi lagi kepada AI itu terkait dengan jawaban kita. Saya mau menambahkan dari pernyataan teman-teman saya ini ada korelasi kalau misalnya kita ketergantungan dengan AI ini berhubungan dengan kita ini ingin yang serba instan. Jadi dari kita banyaknya tugas-tugas juga mungkin ada pengaruh juga ya karena kita ini tugasnya banyak.
ada deadline tertentu, kita ingin yang serba cepat. Nah, di situ AI sudah membantu sekali kita, tapi ada dampak negatifnya juga. Jadi misalnya waktu memang ada tugas yang benar-benar kita harus pelan-pelan untuk menelitinya, untuk meresearch lebih dalam, kita itu cenderung punya pemikiran yang oh ada AI, kalau bisa lebih cepat kenapa saya harus baca pelan-pelan misalnya. Kalau misalnya ada AI untuk menanyakan PDF kan itu sudah ada. Nah itu sih menurut saya hubungan keinginan serba cepat untuk menuntaskan satu pekerjaan. Jadi menambahkan ya, di balik kekurangan AI, saya rasa AI juga memberikan dampak yang positif untuk kita. Pertama, mengefisiensi waktu. Yang kedua, tentunya menghemat energi karena kita tidak perlu capek-capek untuk mencari sumber-sumber dan jawaban. Lalu mungkin bisa tambahkan dari Rizky kelebihan AI. AI sangat-sangat bisa mempersingkat waktu. Ketika kita sedang mencari sumber-sumber untuk mencari jawaban, dan tentunya ketika kita meneliti Google, kita ingin mencari sumber tentang hal tertentu. Namun di AI dia bisa langsung mencantumkan sumber-sumber ininya. Jika kita di Google, kita harus mencari dari beberapa website. Oh ya, tapi di AI ada satu kekurangan juga karena di AI termasuk di ChatGPT itu karena apa ya kayak sampai di 2021 aja di Oh AI. iya, Jadi kan di AI lainnya kan ada yang update juga. Memorinya sampai 2021 di ChatGPT gitu. Kalau di AI yang lainnya ya mungkin ada beberapa yang nggak update juga. Lalu menurut pendapat pribadi saya, setelah melakukan project menggunakan AI dalam waktu yang lama, yang berminggu, saya mulai merasa bahwa AI itu dapat hidup berdampingan dengan manusia. Jadi mungkin seperti fenomena yang HP dulu, yang waktu tahun 2010, waktu yang musimnya BlackBerry, banyak yang mengatakan bahwa HP itu memberikan dampak yang buruk. Karena apabila kita tidak memegang HP, kita akan merasa stres atau kita akan merasa tidak nyaman. Nah, hal ini juga terjadi pada saya. Apabila saya pada suatu hari atau suatu keadaan tidak menggunakan AI sama sekali, itu saya merasa saya tidak tenang. Saya merasa kurang nyaman, saya merasa tidak seperti ada sesuatu yang kurang pada hari itu yang belum saya lakukan. Mungkin bisa ditambahkan Vida, bagaimana pendapatmu apabila kamu tidak menggunakan AI dalam sehari, padahal kamu itu sudah terbiasa menggunakan AI selama berjam-jam. Untuk pendapat aku sendiri, kalau misalnya nggak menggunakan AI dalam sehari itu sebenarnya sih masih nggak apa-apa. Cuman kayak tergantung kebutuhan aku sendiri. Kalau misalnya aku butuh karena tugas gitu, pasti aku juga larinya ke AI gitu. Tapi kalau misal ada kegiatan di luar rumah, kegiatan sosial atau apapun kayak main gitu, kayaknya masih bisa untuk sehari nggak buka AI, itu masih bisa. Mungkin kalau untuk lainnya masih ada yang ketergantungan dalam sehari atau bisa lepas juga dalam sehari. Teman-teman. Saya rasa sama ya kayak beda. Jadi AI ini tuh lebih ke kita berdampingan, tapi untuk memudahkan pekerjaan kita saja, tapi nggak yang sampai ke kehidupan pribadi. Jadi ada sendiri kalau kehidupan pribadi AI yang sebatas meringankan pekerjaan kayak mungkin kantor ataupun tugas kuliah gitu aja. Untuk saya kan kalau hidup tanpa AI sehari, kayaknya saya bisa stres deh. Kenapa? Karena di saat-saat banyak tugas kayak gini, saya selalu menggunakan AI. Oke ya, setelah melakukan beberapa minggu menggunakan AI, saya dapat menyimpulkan untuk saya sendiri pada minggu yang pertama, ya minggu yang kelima, saya itu menggunakan AI secara dalam waktu yang tinggi atau intensitas yang tinggi. Nah, pada saat itu saya itu benar-benar bergantung, saya benar-benar terpengaruh. Namun pada saat minggu terakhir, saya mencoba untuk menurunkan intensitas saya dalam menggunakan AI, dan itu ternyata cukup menghasilkan dampak yang signifikan. Maksudnya itu berbeda dengan minggu yang awal-awal.
Jadi untuk kesimpulan saya, apabila kita menggunakan AI dengan intensitas tinggi, pasti kita akan merasa ketergantungan. Pasti kita akan menurun secara moral atau secara tingkat kerajinan maupun tingkat berpikir itu akan menurun. Namun apabila kita bisa menyeimbangkan penggunaan AI dengan penggunaan decision making kita sendiri, mungkin itu bisa menjadi seimbang. Jadi setelah kita mengetahui bahwa AI memang berdampak, namun juga memberikan dampak positif, kita tuh harus benar-benar menggunakan AI dengan bijak. Apabila kita tidak menggunakan AI dengan bijak, kita akan terjerumus atau kita akan terpengaruh hal-hal yang buruk saja, namun tidak melihat hal kebaikannya. Mungkin itu saja dari kami mengenai pernyataan pengaruh AI terhadap tingkah laku pada seseorang apabila kita menggunakan AI dalam jangka waktu yang tinggi selama 15 minggu atau sekitar 4 bulan lebih ya? 2 bulan lebih, oke. Mungkin untuk yang terakhir, cuma saya itu ingin tahu, penasaran berapa lama sih kalian semua itu menggunakan AI? Diperkirakan saja. Jadi perharinya Total keseluruhan dari minggu pertama sampai minggu yang terakhir ini, apa per minggu disebutkan ya juga boleh. Dari Sofi dulu nggak apa-apa. Kalau minggu pertama sampai minggu kelima saya menggunakan ChatGPT, jadi untuk pengambilan keputusan, tugas dan lain-lain. Kemudian untuk minggu ke-6 dan selanjutnya sampai minggu ke-14 kemarin, jadi saya itu menggunakan AI yang lain seperti yang saya sebutkan di awal, seperti Perplexity AI, kemudian karakter AI dan juga percobaan AI-nya juga, kemudian dari Canva AI dan juga Slideshow AI, dan saya juga membuat perbandingan dari AI tersebut. Untuk intensitas waktunya berapa lama? Untuk intensitas waktunya sih saya Paling itu saja, paling lama sama yang paling sedikit aja wes. dalam minggu. Dalam minggu. Paling lama berapa jam dalam seminggu itu menggunakan AI? Dalam seminggu saya menggunakannya selama 2 jam ya untuk per minggunya. Jadi intensitasnya tidak terlalu tinggi supaya saya tidak ketergantungan dengan hal tersebut. Oke, mungkin untuk Ida. Seminggu 2 jam. Untuk aku sendiri di minggu pertama itu mungkin 4 jaman sampai nggak sampai 5 jam juga, 4 jam lebih dikit lah. Di minggu Paling rendah berapa? paling rendah dalam seminggu itu 3 jam. Oke, untuk Rizky coba berapa lama? Penggunaan AI paling lama dalam seminggu itu sekitar 6 jam. Terus yang paling rendah sekitar 3 jam. Oke, untuk Wanita? kalau saya yang paling tinggi itu sekitar 3 jam, yang paling rendah itu sekitar 1 jam. Di video minggu pertama kan masih awal-awal pengenalan aja, jadi nggak terlalu mengulik-ngulik AI. Jadi untuk teman-teman mungkin untuk intensitas waktunya mungkin cukup rendah ya, tapi untuk saya itu cukup tinggi sekali. Jadi per hari dalam seminggu itu saya menggunakan AI itu 4 sampai 5 jam. Jadi pernah dalam minggu ketiga kalau nggak salah itu saya itu total seminggu itu menggunakan AI selama 30 jam. Jadi itulah mengapa saya itu benar-benar terpengaruh atau ketergantungan pada AI yang sudah saya sebutkan tadi. Oke, mungkin cukup mendengarkan. Jadi ya, untuk waktu yang paling rendah pun itu cukup tinggi juga, 7 jam. Jadi per hari itu saya tuh menggunakan AI selama 1 jam untuk berinteraksi, untuk bertanya atau untuk membuat keputusan atau menyarankan saya untuk melakukan sesuatu. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kami tutup dari video kami untuk impact atau pengaruh pada perilaku manusia dalam AI. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.